pembaruan macam apa sih sebenarnya yang ingin ditawarkan Pak Prabowo dengan tawaran atau figur 17 orang ini. Tentu saja di 17 orang ini ada banyak orang yang berprestasi. Saya bisa menyebutkan beberapa orang dari 17 orang itu tadi. Kalau kita kemudian mencoba ingin melakukan pendekatan dan mengatakan gini, jangan disamaratakan dong. Kan mungkin saja ada 17 orang itu yang memang berprestasi. Oh iya, saya setuju saya. Tapi kan juga kemudian dari 17 orang itu ada orang yang bermasalah. Saya tidak ragu-ragu menyebutkan kata bermasalah itu. Kinerjanya kita bisa lihat bahwa kemudian ada bantahan, masa kemudian tidak ada bantahan. Yang lebih parah lagi kemudian kalau ada orang yang disebutkan berulang-ulang di meja atau di ruang persidangan korupsi. Tapi kemudian juga dipanggil. Maka kemudian kita bertanya-tanya, katakanlah dalam agenda korupsi. Pak Prabowo itu mengatakan begini, hati-hati aku akan kejar sampai Antartika ya, Antartika. Nah, pada bagian ini kemudian wajar kalau kemudian orang mencoba untuk mengatakan sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan kabinet ini. Maka saya tidak punya juga bantahan yang cukup untuk mengatakan bahwa ada faktor Pak Jokowi di situ. Nah, maju lebih jauh. Apakah salah kalau kemudian ada faktor Pak Jokowi di situ? Oh, pada bagian ini tentu saja saya tidak cukup capable untuk menilainya dari sudut kekuasaan sebab itu adalah hak prerogatifnya Pak Prabowo. Ya terserah dia mau pakai atau tidak. Tapi kan ini ruang publik. Boleh dong kita sedikit memberi masukan. Bahkan sebenarnya kalau tidak salah hari ini tadi saya baca berita Pak Mahfud itu sudah mengeluarkan pernyataan, Mahfud MD maksud saya, mantan Menko Polhukam itu mengatakan Pak Prabowo itu kalau bisa jangan memakai menteri-menteri yang ada di kabinetnya Pak Prabowo. Itu satu hal. Pak Jokowi. Monggo silakan Pak Mahfud MD bersikap seperti itu. Tapi saya ingin meneruskan apa yang saya sampaikan tadi. Lantas di mana sebenarnya titik perubahan dan atau langkah percepatan pembangunan yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo dengan situasi seperti ini. Saya tahu agenda topik kali ini sebenarnya lebih jauh saya yakin di teman-teman di redaksi di ILC di belakang itu, Andri dan Titi mungkin ini mengatakan gini, sehat nggak sih sebenarnya kalau kemudian masih ada cawe-cawe bekas pemerintahan kepada sebuah pemerintahan yang kita harapkan melakukan percepatan untuk itu. Biarkan nantinya Ferry dan Adi yang menjelaskan itu. Tetapi dari sudut pandang politik, pertama saya memberikan permakluman, mungkin ada negosiasi di dalamnya, tapi pada sisi yang lain orang akan bertanya, lah terus agenda-agenda yang dikampanyekan itu bagaimana formulanya? Apakah ini strategi Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa teman-teman sekalian, saya orang yang setia. Saya tidak akan tinggalkan orang. Monggo silakan bekerja. Tetapi 1 tahun yang akan datang. Atau mungkin 2 tahun yang akan datang. Enggak tahu saya. Saya dengar ada malah angka 7 bulan ya. Kalau kemudian ternyata seluruh target-target pemerintahan saya Anda tidak capai. Maka siap-siap. Orang menyebutnya sebagai reshuffle. Nah, asik kalau begitu ceritanya tuh. Maka bisa kita, ya saya akhirnya beranggapan bahwa oke, kita biarkan dulu lah. Jangan kita terlalu mengganggu dulu lah. Ini saya hadir ke sini karena sebenarnya hanya ingin mencoba untuk mengirimkan dulu sinyal ini. Sebab ini sesuatu yang penting. Sebab pada bagian tertentu itu pun juga sudah ada pertanyaan soal bagaimana mensinkronisasikan kementerian yang 44 ini. 44 kan kalau nggak salah ya. Kementerian berapa ya? 44 atau 48? Belum lagi badan badan ya gitu ya. Tadi kan Bang Karni mengatakan itu, pemerintahan di Amerika yang rumitnya minta ampun. Dengan penduduk yang lebih besar itu hanya 15 menteri. Kita tidak perlu belajar terlalu jauh ke situ. Mungkin saja kita punya model sendiri. Tapi bahkan dengan 34 pun Pak Jokowi itu hanya berhasil, kalau boleh kita katakan, hanya berhasil pada 1 atau 2 lini. Salah satunya adalah infrastruktur. Pada bagian ini kemudian soal cawe-cawe dan atau campur tangan dan atau apakah titipan ada, maka kita bertanya, kalau memang ternyata ukurannya adalah prestasi,
kenapa bidang yang selalu digembar-gemborkan berhasil itu, menterinya tidak disodorkan, bernama Basuki, siapa? Basuki Hadimulyo.